Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita yang lalu masih dalam kitab Maqasidus Shawm fi Maqasidus Shawm dari Imam Al-Izz bin Abdussalam terkait tentang puasa-puasa sunnah. Sekarang bagian At-Tamin yang ke-8 adalah fi ayyamil bid. Puasa-puasa sunnah di hari-hari terang, hari-hari cerah atau ayyamul bid. Yaitu tanggal 13, 14, 15. Qala Abu Hurairah awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhar namanya. Abdurrahman bin Sakhar dipanggil Abu Hurairah karena beliau ini adalah pencinta daripada kucing, senang namanya kucing. Dulu ada masjidnya, Masjid Abu Hurairah atau Masjid Kucing. Dari Masjidil Haram ke arah Ma'la atau ke arah pengambilan air Zam-Zam. Sebelumnya Pasar Seng, dekatnya Pasar Seng. Sekarang semuanya udah nggak ada, Pasar Seng yang nggak ada, Masjid Kucingnya juga nggak ada. Begitu. Ada sebelah sana dikit masjid apa itu namanya? Masjid Jin. Masjid Jin masih ada. Jin ini dibiarin sama orang Saudi. Masjid Abu Hurairahnya karena dekat sama pelataran daripada Masjidil Haram, jadi ada perluasan, makin lama makin banyak jamaahnya. Begitu pula hotel-hotel juga banyak yang digusur, jadi makin lama hotel-hotelnya makin jauh. Yang dekat mungkin tersisa Hotel Zam-Zam yang paling dekat, Darut Tauhid dan yang dekat-dekat situ tuh. Lainnya sisanya udah pada digusur-gusurin. Ini Sayyidina Abu Hurairah adalah termasuk minal muksirin, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Banyak meriwayatkan Nabi, sebab tak semua sahabat yang termasuk daripada minal muksirin. Hanya sahabat-sahabat tertentu yang bisa mencapai derajat terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Karena panjangnya masa mereka bersama Nabi SAW sehingga banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi. Banyak kumpulnya sama Nabi. Ini Abu Hurairah tinggalnya di belakang rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggalnya di sekeliling rumahnya Nabi. Itu kalau kita pernah ibadah umrah atau haji, di belakang daripada makam Nabi Muhammad SAW, kalau yang laki-laki ziarahnya dari arah depan tuh namanya dari arah muwajahah, sehingga berhadapan dengan makamnya Nabi SAW, berhadapan dengan wajahnya Nabi, karena kan seorang muslim itu di kuburnya menghadap kepada kiblat. Jadi Nabi menghadap kepada kiblat, nah yang ziarah dari arah kiblat. Jadi namanya muwajahah, berhadapan langsung dengan wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di bagian belakang, di bagian perempuan tuh belakang dari makamnya Nabi ada kayak balek-balekan lebih tinggi daripada lantai untuk sholat. Nah di situ tempat ashabus suffah tinggal. Ashabus suffah ini orang-orang susah yang hidupnya
ditanggung sama Nabi Muhammad. Nabi makan itu mereka makan, Nabi nggak makan ya mereka apa lagi, begitu. Di situ ada berapa orang yang tinggal, di antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Tinggalnya di situ nempel dengan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ tempat tinggalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Ini Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ausani khalili, telah mewasiatkan aku khalili kekasihku. Wasiat. Biasanya orang itu kalau sudah diwasiatkan berarti itu adalah nasihat yang sangat penting. Nasihat yang sangat penting. Kalau memakai istilah saya dinasehatin, saya dibilangin, itu masih biasa. Kalau udah wasiat, ini adalah nasihat yang sangat penting yang jangan sampai ditinggalin. Begitu. Pakai istilah wasiat. Makanya di dalam salat Jumat tuh biasanya orang khatib tuh bilangnya usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya terkhusus dan untuk kalian yang hadir seluruhnya secara umum untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Jadi ausani khalili, mewasiatkan kepadaku khalili kekasihku. Al-Khalil kekasih. Kekasihku lebih dekat dari teman. Ini Khalil. Ada hadis tuh bunyinya al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadakum ila man yukhalilu. Jadi seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi Khalil sahabat, kekasih. Sayyidina Ibrahim terkenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad terkenal dengan Habibullah, dan Nabi Muhammad lebih senang dipanggil Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ausani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad kasih wasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wasiatnya bisalasin, wasiatnya ada 3. Yang diwasiatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah ada 3. Ini 3 kerjain, jangan sampai tinggal. Jangan sampai ditinggal. Terkadang tuh para sahabat mereka amalannya ringan, terlihat ringan. Namun padahal di situ pahalanya luar biasa. Seperti halnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu Nabi sendiri yang mengatakan ini sami'tu, aku mendengar suara terompahmu di dalam surga. Di Nabi sendiri dengar suara terompah Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah seorang budak, kulitnya nggak putih karena dia dari Habasyah, namun dia punya suara enak. Seorang budak itu nggak ada harganya zaman dulu. Jadi nggak ada derajatnya di sisi manusia, udah dianggapnya bukan manusia, udah kayak barang, udah nggak ada harganya. Jadi kita orang-orang kebanyakan semena-mena sama budak. Nah ini Sayyidina Bilal bin Rabah jadi mulia. Nah, mulia. Siapa yang nggak kenal? Kalau kita sebut, kita tanya orang siapa muazzinnya Nabi Muhammad, tukang ajannya Nabi Muhammad siapa? Tukang azannya Nabi Muhammad adalah Bilal bin Rabah. Orang tahunya. Padahal ada banyak yang menjadi tukang azan
Nabi Muhammad itu ada 4. Yang terkenal adalah Bilal bin Rabah. Bahkan kita sebutnya orang azan tuh Bilal. Siapa Bilalnya? Begitu. Dari saking terkenalnya, dari saking ma'rufnya, masyhurnya, sehingga tukang azan Nabi Muhammad SAW yang diketahui adalah Bilal bin Rabah. Jadi mulia. Jadi mulia sebab nempel sama orang mulia. Sebab cinta kepada orang mulia. Kita lihat tuh Al-Quran yang kita baca. Kulitnya dari apa? Dari kulit. Ada yang dari kulit, ada yang dari kertas. Ada yang dari plastik. Kita anggap dari kulit. Itu nempel sama Al-Quran tuh kulit diciumin. Nempel sama drum, itu kulit dipukulin. Dan kalau nempel sama drum jadinya apa? Jadinya beduk. Ya enggak? Nempel sama karet, diinjek-injek jadi sendal. Begitu. Jadi sesuai seseorang itu dekat dan meniru, menempel kepada siapa. Kalau nempel sama syara'if yang mulia-mulia, maka akan menjadi mulia. Nempel sama yang tidak mulia, maka menjadi hina. Main sama tukang minyak wangi, jadi wangi. Main sama orang pandai besi, jadi bau asap minimal. Gak kena percikan apinya, jadi bau asap minimal. Begitu. Makanya orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW semuanya mulia. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad namanya mulia diabadikan oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Di mana-mana pasti disebutkan nama Nabi Muhammad. Berkumandang minimal 5 kali sehari. Minimal 5 kali nama Nabi Muhammad disebutkan. Begitu. Jadi Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Sayyidina Abu Hurairah diwasiatkan 3 wasiat oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana 3 wasiat ini jangan sampai ditinggal. Begitu. Itu tadi Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita balik lagi dikit. Terdengar suara terompahnya, berarti Bilal ini juga masuk surga. Belum mati orangnya, udah ada kabar gembira bahwasanya dia penduduk surga. Dia pasti masuk surga. Begitu. Akhirnya sahabat kalau tahu begitu bukannya ngiri, bukannya dengki yang bilang, banget Bilal dia mau masuk surga aja. Itu kan kalau zaman sekarang begitu. Kumpul gitu ya, ngaji bareng. Ada satu yang lebih unggul, lebih pintar dah kita anggap. Gak usah yang macam-macam dianggap masuk surga, ketinggian. Yang satu lebih pintar, yang lain pasti langsung iri dengki gitu ya. Padahal gak pintar amat tuh, begitu. Dijelek-jelekin macam-macam deh tuh. Padahal Nabi Muhammad sahabatnya contohnya gak begitu. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah mendapatkan kemuliaan begitu. Padahal sahabat yang lain banyak yang lebih mulia, dari kalangan pejabat, dari kalangan orang kaya, dari kalangan pedagang yang kaya, dari kalangan tokoh masyarakat, dari kalangan sahabat tuh banyak. Begitu. Istilahnya kok yang dapat kabar gembira masuk surga nih si budak ini nih, istilahnya begitu. Orang yang kemarin dulunya adalah budak. Tapi sahabat nggak begitu. Sahabat justru malah kepengen juga sama jadi seperti Bilal bin Rabah. Sehingga ditanya, ini amalannya apa sih? Sehingga mendapatkan kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Bilal jawab, saya nggak punya amalan apa-apa. Amalan saya sama yang kamu lihat. Begitu. Di rumah juga nggak apa-apa. Cuma hanya saja saya ini setiap habis subuh, setiap habis wudu dengan wudu yang sempurna, begitu, wudu yang sempurna, bukan cuma yang wajib-wajibnya aja, yang sunah-sunahnya dikerjain juga. Itu saya setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Saya sholat dua rakaat. Ini sholat
sunnah wudhu. Dan ini sholat sunnah Nabi gak ajarin. Inisiatif dari Bilal bin Rabah. Berarti kan gak dicontohin sama Nabi. Tapi Nabi dengar itu, Nabi gak larang. Nabi gak melarang, oh ini bid'ah nih, gak pernah saya contohin kok kamu bikin-bikin ibadah baru nih. Sholat sunnah wudhu. Nabi gak gituin begitu. Tapi Nabi enggak melarang, tidak melarang, malah dilestarikan itu, hadisnya dilestarikan sehingga sampai kepada kita, dan ada itu namanya istilah sholat sunnah wudhu. Bukan Nabi yang mengerjakan pertama, tapi adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Makanya itu dari sini kita kalau mengamalkan sesuatu yang baik yang tidak menyalahi daripada Al-Quran, tidak menyalahi daripada Al-Hadis Nabi SAW, maka jangan kita anggap itu adalah sesuatu yang dilarang. Kecuali ada hal tertentu yang menjadikan amalan tersebut dilarang. Ada larangan dari Al-Qurannya, ada larangan dari hadisnya yang sudah jelas, baru itu ada amalan-amalan yang dilarang. Misalnya kita sholat subuh 3 rakaat biar pahalanya banyakan, begitu, karena itu udah jelas jumlahnya 2 rakaat. Kalau ditambah bukannya bagus, malah jelek. Karena normalnya kalau semakin banyak kan semakin banyak juga pahalanya. Rakaat makin banyak pahalanya. Tapi di situ ada larangan di dalam hadis, ada aturan di dalam hadis Nabi SAW, sholat subuh ya 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Kalau nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu dilarang, ya kerjakan, silahkan. Begitu, silahkan dikerjakan. Ini Sayyidina Bilal dikasih wasiat 3. Yang pertama adalah bisyami salah ayam min kulli syahr. Untuk puasa 3 hari di setiap bulannya. Setiap bulannya puasa 3 kali. Itu Nabi bilang puasa 3 hari ini adalah sama seperti puasa setahun. Puasa setahun. Kok bisa? Karena di Al-Qur'an di Al-Qur'an itu kan disebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan kebaikan, dia dapat pahala, diganjar pahala 1/10. Satu kebaikan dibalas 10, bahkan bisa lebih sampai 700 kali lipat. Nah, dia puasa 3 hari. Kalau 3 hari kali 10 berarti 30 hari. Kan begitu. Seakan-akan puasa 1 bulan. Bulan depan begitu lagi. 3 hari. Puasa sebulan lagi. Bulan depannya begitu lagi. 3 hari. Puasa sebulan lagi. Setahun dia puasa begitu, berarti dia seakan-akan setiap bulannya dia puasa 30 hari. Makanya dianggap dia puasa sepanjang tahun. Ini baru puasa Ayyamul Bid, baru puasa 3 hari, belum ditambah puasa-puasa yang lain dengan pahala yang beraneka ragam. Begitu. Jadi puasa Ayyamul Bid 3 hari ini, 13, 14, 15 ini adalah puasa setahun penuh, kata Nabi SAW. Dijelaskan tanggal berapanya disebutkan oleh Nabi. Riwayat daripada Abu Dzar, beliau bilang, saya disuruh sama Nabi puasa 3 hari Ayyamul Bid. Tanggal berapa ya? Tanggal 13, 14, 15. Tanggal 14, 13, 15. Kalau nggak ketemu, ya mundur sehari nggak apa-apa begitu. Cuma Nabi ajarinnya tanggal 13, 14, 15. Jadi puasa Ayyamul Bid. Puasa sepanjang tahun namanya. Puasa sepanjang tahun. Terus apa lagi? Wasiat Nabi SAW,
wa raka'atai duha. Salat 2 rakaat duha. Cuma 2 rakaat perintahnya, wasiatnya kepada Abu Hurairah. Kan salat duha aturannya paling banyaknya berapa? 8. 8 rakaat. Yang afdal 8 atau 6 rakaat. Begitu. Ini salat duha adalah salat yang bukan hanya, kalau kita kan taunya salatnya ekonomi nih. Salat perbisnisan. Ya. Ini salat duha bukan hanya salat yang dapat memudahkan daripada rizki. Sebenarnya yang memberikan rizki bukan salat duhanya. Kita salat duha itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti sehingga Allah akan meluaskan rizki, akan memberikan keberkahan pada rizki gitu. Orang nggak salat duha banyak tapi rizkinya banyakkan dia daripada kita kadang-kadang. Begitu. Jadi salat duha ini kata Nabi SAW ini adalah pencegah daripada aneka ragam penyakit. Karena di dalam hadis lain Nabi katakan kullu sulama ibni Adam alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi yang ada di badan manusia ini itu ada kewajiban, ada kesunahan, keharusan untuk dikeluarkan sedekahnya. Nah, sendi-sendi yang ada di badan semuanya itu jumlahnya 360 sendi. Sendi itu yang bisa belok nih. Sendi-sendi itu ada 360. Cobain hitung nih ntar dari paginya. Kira-kira sampai sore ketemu nggak tuh 360? Ada 360 sendi. 360 sendi. Nah, itu ke 360-nya itu harus dikeluarkan sedekahnya. Harus dikeluarkan sedekahnya. Kalau emang sedekahnya kita 100.000 kali 360. Kalau 1000 kali 360. Kalau 100 kali 360. Terus setiap hari mengeluarkan daripada sedekah yang segitu. Kalau enggak, ntar ada aja tuh sakitnya begitu. Ntar ada aja tuh ujiannya segala macamnya. Nah, itu semuanya yudzi udzalika. Hal itu bisa diganti kalau tidak bisa sedekah, bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Berarti salat duha ini salat sehat. Salat sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat juga kantongnya. Sehat juga kantongnya. Begitu. Makin rajin aja dari salat duhanya. Begitu, makin rajin aja salat duhanya. Iya, terangkat jadi 6 dah. Kalau bisa 20. Terawih ini duha aja dah, begitu. Ini salat duha nih. Salat duha. Begitu, salat duha biasanya guru kita itu Habib Zaid itu salat duhanya biasanya bareng sama salat istikharah. Biasanya tuh Habib Zain bin Sumit kalau sholat duha kadang-kadang di Masjid Nabawi, kadang-kadang di Masjid Kuba. Tuh ganti-gantian deh tuh. Sambil keluar itu kantongnya ada 4. Kantong baju kokonya di jubahnya juga ada 2 sama di sini 2 lagi 4 juga. Semua kantongnya ada duit, siapa yang kelewatan kelihatan membutuhkan dikasih duit. Di sini 20 real, sini 10 real, 5 real, sini 50 real. Ada 100 real di sini. Itu setiap ini dikasih sampai habis tuh. Makanya kita kalau jalan mesti siapin recehan. Nanti kadang-kadang suka nanya, kasih ini, kasih itu. Kalau kita nggak punya recehan, repot juga. Itu salat duhanya komplit. Salat istikharah. Terus salat tasbih. Tuh. Salat tasbih. Sholatnya kita tungguin lama,
nggak selesai kita udah selesai. Ini Habib Zain nggak selesai sholatnya lama, masih kita nungguin begitu. Jadi banyak sholatnya, sholat duha, sholat istikharah barengin. Jadi istikharahnya bukan karena lagi perlu ada urusan aja, istikharahnya setiap hari. Sholat tasbihnya juga setiap hari. Bukan cuma malam tahun baru Islam, bukan cuma kalau nisfu Sa'ban gitu, enggak. Tiap hari sholat tasbihnya, sholat duhanya, begitu sholat hajatnya. Itu amalan daripada guru-guru kita. Ini sholat duha. Wa an utira qabla an arguda. Kata Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah bilang, wasiat yang ketiga adalah aku diperintahkan untuk witir, sholat witir sebelum saya tidur. Artinya perhatiin nih sholat witir. Kalau emang nggak yakin nanti malam bangun, sholatnya sebelum tidur. Sholatnya sebelum tidur, sholat witir minimal 3 rakaat, jangan 1. 1 bolehlah sekali-sekali, 5 tahun sekali gitu karena lagi capek banget, atau setahun sekali ini kalau udah waktunya kecapean banget 1 rakaat ya. Tapi jangan kita rutinin 1 rakaat begitu. Kalau rutin 1 rakaat makruh juga. Jadi salat witirnya minimal 3 rakaat. Kalau bisa 11, 11. Kalau bisa 8, 8. Kalau bisa 6, 4, minimal 3 rakaat deh. Jangan sampai ketinggalan sholat witirnya. Kalau kita sholat witir duluan, kalau kita main sunnah lagi. Ya itu kan pertanyaan tahunan kemarin. Kalau udah sholat witir, terus mau tahajud, terus mau dianjurkan sholat witirnya di akhir tuh, tambahin genap, gitu. Tambahin genap 2 rakaat, gitu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan la witrana fi fi lail gitu. Kama qala Nabi SAW, mengambil hadis Nabi, tidak ada 2 sholat witir. Ya benar, ulama yang mengatakan itu ditutup dengan sholat yang genap 2 rakaat karena nggak boleh 2 witir. Kalau 2 witir berarti ini jadinya genap ntar. Kita sholat 3 rakaat, ntar malam 3 lagi, jadinya genap. Nah, ini 3 rakaat ditutup dengan 2 rakaat, jadi jadinya tetap ganjil. Ya. Kalau habis selesai sholat witir, sholat tarawih, habis itu kan sholat witir tuh jamaah, malamnya nggak mau sholat lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting subuhnya sholat, gitu. Kalau malamnya nggak mau tahajud lagi, nggak mau sholat lagi, misalnya capek, ya nggak apa-apa. Itu sih kan sunnah. Cuman subuhnya harus sholat, karena ini wajib. Ya itu begitu. Kalau mau sholat lagi, udah kejawab tadi. Kalau mau sholat lagi, ntar nutupnya 2 rakaat witir, 4 rakaat witir, 6 rakaat witir, begitu jadinya. Nah, cuman sholat malam setelah sholat isya. Jangan belum sholat isya udah tahajud, belum sholat isya udah witir, udah taraweh. Nah, sholat isya dulu. Misalnya telat gitu, wah udah sholat, mulai sholat witir tarawehnya, kita langsung taraweh. Itu sholat taraweh, kita nggak sah. Harus kita sholat isya dulu, sholat isya baru sholat taraweh. Ketinggalan ya tinggalan terusin, kalau mau diterusin juga nggak apa-apa, dan sedapatnya begitu. Dan jangan lupa sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, jangan sampai tinggal begitu. Itu lebih penting, lebih besar pahalanya dibandingkan pahala taraweh. Walaupun tarawihnya jarang-jarang, adanya di bulan Ramadan doang, begitu. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan kabulkan segala doa-doa kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.